Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. 1. Pedang. Hanya pedang. Sebuah pedang berlalu, membunuh kata runtuh, Qin Min jatuh, dan Jin dan mati. Liu Zhen ada di udara, matanya membelalak, luar biasa. Bagaimana bisa seorang ahli inti emas mati begitu mudah? Bahkan jika inti emasnya mati, ia dapat terus bertahan. Tapi pedang Su yang terlalu cepat, dan dia bahkan tidak bereaksi. Dengan 1 pedang dan 3 serangan, dia mati, karena inti emasnya telah runtuh. Tiba-tiba, Liu Zhen, yang berada di ketinggian, jatuh dan berubah menjadi 2 mayat. Ketakutan tiba-tiba muncul di mata orang tua itu. Mengerikan, terlalu kuat. Tapi kenapa dia tidak bisa yukong? Dia tidak bisa membayangkan, dan bahkan sekarang dia tidak bisa terus berpikir, hanya krisis kematian yang mendekat. Tujuan Su yang berikutnya pasti dia. 7 kata dan 1 pembunuhan, 7 pembunuhan dalam 1. Orang tua itu meraung, dan kekuatan Naschen Soul setengah langkah semuanya disuntikkan ke dalam formasi. Formasi udara tampaknya berubah menjadi substansi, dan niat membunuh yang naik di atas langit berubah menjadi karakter pembunuh darah merah yang tak tertandingi. Surga adalah niat membunuh, bintang yang bergerak mudah untuk tinggal. Kata ini sepertinya membunuh kehendak Tuhan. Dibandingkan dengan pembunuhan pertama sebelumnya, saya tidak tahu seberapa kuatnya itu. Setiap pukulan pembunuhan adalah seperti mayat yang tak terhitung jumlahnya di lautan darah, dan setiap pukulan seperti pedang langit dan bumi, menghancurkan makhluk hidup dan semut ini. Nak, kamu bangga mati di bawah 7 pembunuhanku, tapi sayangnya, kamu begitu sombong sehingga kamu berani membobol sekte Yunshan saya sendirian, dan Anda berani membiarkan saya dengan tenang mengatur formasi. Saat ini, mati. Niat membunuh di mata lelaki tua itu terungkap, 7 pembunuhan adalah 1, dan pengetahuan itu berhasil, bahkan jiwa yang baru lahir pasti akan mati di bawah pukulan ini. Belakangan, dia bahkan mengeluarkan pisau. Pedang ini, yang disebut pedang gila, dimurnikan oleh Tuhan kita. Ia menghabiskan semua kekuatan sekte Yunshan. Ia habis di Qizhou. Ia dimurnikan dalam 7 atau 49 hari. Pedang ini harus meminum darah ketika datang keluar. Pisau akan melepaskanmu. Slash pedang gila. Orang tua itu terbang dengan rambut putih, dia tidak mengikutinya seperti Liu Zhen, tetapi langsung membunuhnya dengan pedang. 7 pembunuhan. Su yang tersenyum, apa yang disebut 7 pembunuhan ini, pada kenyataannya, tidak sekuat setengah dari formasi 7 pembunuhan yang sebenarnya. Dalam hukum kuno, dia menemukan banyak hal yang rusak atau bahkan hilang. Jika dia ingin mendobrak barisan, itu mudah. Tapi dia tidak seperti itu. Tahukah kamu mengapa kamu mati? Kata Su Yang. Karena kamu banyak bicara. Aku tidak bisa terbang, tapi aku bisa melompat. Yang disebut 7 pembunuhan itu hanya lelucon. Su yang melompat, bangkit beberapa puluh kaki. Dao FIMU selama bertahun-tahun telah mengecewakanku. Pedang kehidupan ekstrim. Pedang di tangan Su yang terangkat, ujung pedang itu dingin dan tertahan, dan dia tiba-tiba membunuhnya. Pedang kehidupan ekstrim Dao FA tingkat rendah peringkat kuning? Tidak, pedang kehidupan ekstrim ini salah. Perubahan warna pria tua itu samar-samar terlihat. Dalam sekejap, Yijian dan pengetahuan 7 pembunuhan berkumpul, tapi tiba-tiba melihat karakter pembunuh yang mengerikan, dan gemetar hebat. Klik. Hampir menjadi kata pembunuhan yang substantif, dan tiba-tiba sebuah retakan pecah. Kemudian, seperti jaring laba-laba meledak terbuka. Ledakan. Formasi di udara semakin bergetar. Pengetahuan dengan intensitas seperti itu tidak bisa lagi menahan kekuatan yang begitu kuat. 7 pembunuhan itu rusak, dan itu dibalas, tiba-tiba meledak dan hancur. Orang tua itu mengubah warnanya dengan takjub. Ini bukan manusia. Bagaimana manusia bisa mencapai level ini? Cahaya dari pedang yang dia pisahkan terlempar setelah melakukan apa yang disebut pedang kehidupan ekstrim. Namun, Su yang mengandalkan kekuatan setelah ledakan untuk secara langsung memanfaatkan kekuatan dan berlari ke arah pisau gila itu. Tapi Su yang hanya mengayunkan pedang panjangnya, nenek moyang dari sekte Yunshan, pedang berharga yang ditempa di Qizhou, seperti selembar kertas, berubah menjadi pecahan dan terbang keluar. Bahkan jalan buntu pun tidak bisa dilakukan.
Mata Su yang tertuju pada pria tua itu. Orang tua itu jatuh ke dalam jurang, matahari yang terik ada di langit, tapi tidak ada kehangatan. Dia ingin membunuhku. Untuk kabur, kamu harus kabur. Ya, dia tidak bisa terbang, kabur. Kebencian ini hanya ketika Tuhan kembali dan menghancurkan sekte Yunshan saya. Meskipun saya membencinya, saya harus menanggungnya. Orang tua itu memikirkan segalanya dalam sekejap, dua pedang Su yang benar-benar menumbangkan kognisinya. Terutama pedang kehidupan ekstrim. Pedang kedua hanyalah metode Dao tingkat kuning biasa, yang berfokus pada titik pedang dan membakar batu giok dan batu dengan orang lain. Namun, di tangan Su Yang, 7 pembunuhan dalam satu pengetahuan tidak bisa dibandingkan. Setidaknya, ini adalah kekuatan ilmu pedang tingkat bumi. Apakah ini pedang terkuat yang dia tahu? Dia tidak bisa memahaminya, dan dia tidak berani berpikir lagi. Orang tua itu berbalik, sosoknya terbang. Dia adalah Yuan Ying setengah langkah. Jika dia ingin melarikan diri, Su Yang pasti tidak akan bisa menyusulnya. Su Yang melihat sosok lelaki tua itu yang melarikan diri, dan tiba-tiba melemparkan pedang penyelamat hidupnya ke lelaki tua itu. Pedang penyelamat nyawa membelah langit, meninggalkan beberapa bayangan pedang. Ledakan! Orang tua di ketinggian di kejauhan tiba-tiba terhuyung-huyung, tubuhnya tertutup cahaya biru, dan sosok tiba-tiba muncul. Zuzi, berani hancurkan sekte Yunshanku. Seorang pria parubaya, melihat sekte Yunshan yang berantakan, matanya menyemburkan api. Apakah benar-benar ada master dari alam gua surgawi? Su yang terkejut, tidak heran orang tua itu mampu memblokir pedangnya, bahkan jika itu hanya hantu pembangkit tenaga listrik gua surgawi, dan dia tidak memiliki banyak kekuatan. Hari ini kamu tidak bisa membunuhku dan pelayanku, di masa depan, aku akan datang untuk membunuhmu sendiri. Orang tua itu sangat gembira ketika mendengar ini, dan berkata, hahaha. Kasihan kamu, sekte Lentera Surgawi telah bersabar tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, itu tidak akan menjadi apa-apa. Selama Tuhan kembali, bahkan jika kamu berlari sampai akhir dunia, kamu pasti akan mati. Namun, itu tidak menunggu Su yang berbicara. Pedang penyelamat nyawa melayang dengan sendirinya. Pria parubaya itu segera menyadari ada sesuatu yang salah, dan tiba-tiba, getaran melintas di matanya. Pedang roh, ini pedang roh. Pedang melahirkan rahim roh, itu pedang roh terkuat bisa membiarkan roh pedang. Anak ini sebenarnya memiliki pedang roh di tangannya. Sebelum dia selesai berbicara, pedang penyelamat nyawa lari secara langsung, menebas pria parubaya dalam cahaya biru itu sendirian. Dang-dang. Wajah pria parubaya itu berwarna biru, dan lelaki tua itu terlalu takut pada jiwanya, dan topeng Cian di depannya sudah retak. Lari. Pria parubaya itu berteriak. Namun, sudah terlambat. Klik. Sepotong liontin giok di dada lelaki tua itu hancur secara langsung, dan topeng cahaya Cian menghilang tanpa jejak lelaki parubaya itu. Pria parubaya baru saja menambahkan teknik terlarang ke liontin giok lelaki tua itu, dan ketika lelaki tua itu menghadapi krisis hidup dan mati, itu dapat memicu pikirannya yang tersisa. Tapi dia tidak bisa membayangkan bahwa Su yang tidak bisa terbang, memiliki pedang roh. Orang tua itu berbalik dan ingin lari, tapi langsung dipotong menjadi salad dingin oleh pedang penyelamat nyawa. Inti emas redup tiba-tiba terbang keluar, tetapi pedang penyelamat hidup menembus langsung ke inti emas, kecemerlangan mengalir, dan semua kekuatan inti emas diserap ke dalam tubuh pedang. Kepalanya sudah mati. Nenek moyang fraksi kota sudah mati. Sudah berakhir, pendiri gunung belum kembali. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir, sekte Yunshan kita dibunuh oleh satu orang. Murid-murid sekte Yunshan menyaksikan seluruh pertempuran, dan lambat untuk berbicara, tetapi kenyataannya, jumlah total perkelahian kurang dari 1/4 jam. Setelah 1/4 jam, semua latar belakang utama sekte itu mati. Zhang Yi adalah satu-satunya yang tersisa untuk membangun pangkalan, tapi Zhang juga pengkhianat. Pada saat ini, bahkan lebih sulit bagi Zhang untuk menekan keterkejutan di hatinya, meski dia mengharapkan Su yang menang, tapi itu karena hidupnya sendiri. Tetapi Su yang telah menghancurkan seluruh sekte Yunshan sendirian. Dia tidak ingin sekte Yunshan dimusnahkan. Dia tercengang. Gunung-gunung dan tanahnya penuh dengan mayat, dan setelah pertarungan di alam jin dan Yuanying langsung mengguncang murid-murid sekte Yunshan yang tak terhitung jumlahnya sampai mati. Bau berdarah, membumbung tinggi. Sekte pertama Qishou, sekte Yunshan dihancurkan.